Kenaikan pangkat Danjen Kopassus dan Komar, juga dan Pasgat menjadi Jenderal Bintang 3 ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan modernisasi TNI, terutama yang sekarang digas di era Prabowo. Dalam perspektif militer, ya penguatan menjadi Jenderal Bintang 3 ini ya, menunjukkan adanya penguatan Joint Force ala MEF atau Minimum Essential Force ya, yang salah satu intinya adalah membangun kemampuan operasi gabungan 3 matra. Jadi pasukan khusus menjadi ujung tombak operasi ini. Ya, kemudian dengan bintang 3, ketiga komandan ini juga punya otoritas yang setara untuk merencanakan dan memimpin operasi bersama tanpa harus menunggu instruksi berlapis. Ini sejalan dengan tren militer modern di mana Special Operation Forces tidak lagi pelengkap, tapi bagian inti strategi pertahanan. Yang kedua juga ini menjadi kesiapan untuk menghadapi ancaman asimetris dan regional. Ya, modernisasi TNI bukan cuma soal beli alutsista canggih, tapi juga meningkatkan komando, interoperabilitas, dan kecepatan reaksi. Misalnya ada ancaman simetris, seperti terorisme, sabotase, atau perang hibrida yang membutuhkan pasukan khusus yang siap bergerak cepat. Nah, pangkat bintang 3 juga memperluas kewenangan mereka untuk mengintegrasikan intelijen, ya, termasuk drone, cyber warfare, atau unit pendukung lainnya. Nah, kalau di kawasan negara seperti Singapura, Australia, atau AS, itu juga memberi posisi tinggi bagi komandan pasukan khusus ya, tidak. Jadi ya bisa dianggap Indonesia kini menyesuaikan lah gitu. Ya, poin yang ketiga dari perspektif militer ini merupakan bentuk transformasi organisasi dan rantai komando. Modernisasi TNI menuntut rantai komando yang lebih pendek untuk mempercepat respon. Kalau dulu pasukan khusus masih bergantung pada keputusan Kepala Staf Matra, kini Komandan Bintang 3 bisa langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI atau bahkan Presiden secara langsung. Jadi potong kompas dalam koordinasi. Ya, tentu saja ini memotong waktu respon krisis ya. Jadi sangat penting jika bicara invasi cepat atau konflik perbatasan. Dan poin yang keempat, ini juga akan berdampak pada pengadaan dan latihan. Dengan status yang lebih tinggi, ketiga komando punya bargaining power yang lebih besar dalam pengadaan peralatan dan anggaran latihan. Mereka bisa mendorong program specialized modernization ya, misalnya peralatan night vision, kapal cepat, helikopter serbu, sistem komunikasi terenskripsi, atau senjata yang presisi. Artinya, modernisasi alutsista untuk pasukan khusus bisa lebih cepat terrealisasi. Jadi intinya, dengan menaikkan pimpinan pasukan khusus menjadi Jenderal Bintang 3, ini merupakan kebijakan modernisasi TNI di era sekarang yang tidak hanya soal hardware atau senjata dan teknologi, tetapi juga software berupa struktur organisasi, pangkat, dan kewenangan komandan. Kenaikan ini adalah cara memastikan pasukan khusus punya posisi strategis untuk memanfaatkan sepenuhnya alutsista modern dan konsep operasi gabungan. Sedangkan dari perspektif politik dan hubungan sipil militer, ini menjadi semacam sinyal ke internal TNI ya, bahwa naiknya pangkat pemimpin pasukan khusus ya bisa jadi bagian dari konsolidasi elit militer oleh Panglima TNI atau Presiden ya, memastikan loyalitas di tubuh pasukan paling strategis. Yang kedua, secara politik ini menunjukkan adanya kedekatan dengan Presiden atau Panglima. Ya, bahwa kenaikan pangkat ini menjadi Jenderal Bintang 3 biasanya diberikan hanya ke figur yang dianggap sangat loyal dan strategis ya. Dengan bintang 3 mereka sekarang menjadi pemain utama dalam lingkar elit TNI. Kemudian punya potensi menjadi calon kepala staf atau bahkan panglima TNI di masa depan ya. Jadi ini jabatan ini sekarang bisa menjadi jalur cepat menuju puncak pimpinan. Ini juga menunjukkan adanya penguatan peran militer dalam agenda keamanan dalam negeri. Pasukan ini tidak hanya untuk perang luar negeri, tapi juga dapat dilibatkan untuk operasi keamanan dalam negeri, misalnya penanggulangan terorisme, bahkan termasuk pengamanan VVIP.